Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris nabi, dan ulama itu gudangnya ilmu agama. Ketika mereka meninggal dunia, dibawa jugalah ilmunya hingga tak tersisa. Maka gelaplah sudah penerang hati manusia. Dialah Ahmad Syarifuddin, anak dari ayahanda Guru Abdul Ghani, Jakarta 1 Juli 1957. Beliau yang cukup banyak diwarisi ilmu agama oleh guru-gurunya, bahkan keturunannya adalah pewaris pecinta ilmu agama, hingga banyak manfaat yang diambil oleh masyarakat dari beliau. Ayah beliau adalah tokoh guru agama di Jalan Raya Basmol, Kembangan Utara, Jakarta Barat, namun meninggal saat beliau masih kecil. Orang dulu kan kalau kiai itu disebutnya guru, nggak nyebut kiai. Kayak di sini ada guru murni gitu. Gurunya itu guru majid, nyebutnya guru. Jadi orang tua saya di sini dulu disebut dengan kata-kata guru dulu. Dan dia barangkali untuk sekitar sini bisa dianggap tokoh lah saat itu. Sehingga dia menjadi rujukan, menjadi tempat nana pertanyaan orang-orang yang ingin bertanya, dan punya juga beberapa pengajian-pengajian. Ibu almarhumah adalah ibu rumah tangga biasa dan nggak menonjol, nggak punya karir yang menonjol apa-apa. Ibu rumah tangga biasa sebagaimana ibu rumah tangga perempuan-perempuan zaman dulu. Dan kami menurut cerita yang disampaikan oleh abang-abang saya, itu ayah saya anak bontot nih, si anak ke-23 dari orang tua saya. Mungkin itu barangkali ciri orang-orang Betawi zaman dulu, anaknya memang banyak, tapi dari 3 istri. Ya paling-paling ketika dulu saya masih kecil, ke abang saya Ki Haji Mas'ud, ke abang saya Ki Haji Ma'mun, Birawa Buaya, hanya itu barangkali yang lalu anak dari abang saya Ki Haji Muhammad Hashim, hanya itu barangkali yang bisa saya hitung sebagai orang-orang yang saya ambil ilmu dari mereka. Kebiasaan anak-anak kecil zaman dulu itu belajar ke rumah guru, dan kebetulan gurunya adalah abang saya sendiri, dan beliau yang mengajarkan saya mengenal huruf-huruf hijaiyah, mengajarkan saya Al-Quran. Lalu saya juga sekolah MI dan SD digabung. Setelah tamat SD, saya sekolah di SD di Cengkareng saat itu. Ya agak jauh lah dari sini ke Cengkareng. Mobil nggak ada, harus jalan kaki ke Cengkareng. Dan kadang-kadang ya anak kecil yang nakal itu suka naik rakit yang orang punya yang ditaruh di pinggir kali, karena nyebrang jembatan nggak ada, harus naik rakit, naik getek maksud saya. Kadang-kadang orang kampung punya getek dari batang pisang, itu mereka bikin. Kenakalan kita anak-anak kecil waktu itu, kadang-kadang getek itu kita bawa ke seberang, sampai di seberang kita nggak tahu yang punya orang sebelah sini. Itu emang susahnya hidup zaman dulu. Setelah tamat SD, pagi-pagi saya SD, sore saya belajar di Ibtidaiyah. Dan sekolahnya dekat di sini, kuliah Ibtidaiyah. Tamat SD, saya ke sekolah menengah ekonomi pertama. Itu jauh di Tangerang. Harus naik truk pasir waktu itu. Karena dana untuk ongkos nggak ada, jadi kita harus nyari kendaraan yang gratisan. Yang hanya truk-truk pasir saat itu. Dan pulang, melanjutkan pengajian dengan anak dari abang saya, Ki Haji Muhammad Hashim, yang sekarang yang belakangan merintis pesantren yang ada di sini. Setelah tamat sekolah menengah ekonomi pertama, saya oleh keluarga saya, karena ibu saya udah meninggal, bapak saya meninggal, saya masih kecil, oleh abang-abang saya, empok-empok saya katanya mendingan ke pesantren aja. Pertimbangannya katanya kalau di pesantren, semua anak di pesantren bapaknya nggak ada, ibunya nggak ada, karena hidup mandiri semua. Dan saya ke pesantren alhamdulillah di Bekasi sana, di Anida Al-Islam di Bekasi. Itu tempat yang memang saya pikir bagi orang-orang yang pengen ngaji kitab, barangkali itulah tempatnya. Karena
kalau boleh saya bangga, tempat pesantren saya itu, untuk sekitar sini, itu rata-rata yang dipanggil Ustadz dan Kiai adalah rata-rata ketika angkatan sedang ke atas, itu rata-rata alumni dari Anindya Islam di Bekasi sana. Dan inilah kuburan kakek guru ngaji beliau yang kebetulan kuburannya dekat rumah beliau tepat depan masjid.